Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Maitriata di sini. Di video kali ini saya mau share sedikit kenapa sih motor Vespa itu mahal? Kenapa sih motor ini harganya lebih daripada skuter Matic, Suzuki, Honda, Yamaha? Ini alasan kenapa motor Vespa lebih mahal daripada motor skuter Matic lainnya. Tonton video ini sampai habis karena saya mau share itu semua informasi kenapa motor Vespa ini mahal hampir 2 kali lipat daripada skuter Matic biasanya. Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like sama subscribe karena bisa membantu saya untuk berkembang lebih jauh lagi untuk videonya. Oke, ini alasan yang pertama kenapa motor Vespa ini mahal. Kenapa sih motor Vespa itu mahal? Pertama, Vespa ini dia sasisnya itu monocoque. Monocoque adalah body dan frame-nya itu nyatu jadi satu. Dan kenapa dia mahal? Sasisnya itu jadi body dan nyambung sekalian jadi body, dan dia itu terbuat dari besi, bukan kaleng-kaleng nih. Beda ya sama suara plastik. Nah, ini kenapa Vespa itu jadi alasan dia mahal, karena sasisnya itu monocoque. Ini kayak gini gambarnya, nanti saya kasih tunjuk. Beda dengan sasis-sasis motor lain. Kalau sasis motor lain itu biasanya dia kerangkanya cuman besi, sisa bodinya itu dia nggak besi. Beda sama Vespa, dia bodinya tuh plastik kebanyakan, kayak Suzuki, Honda, Yamaha. Itu sasisnya dia yang sasisnya doang dia yang besi, tapi kalau untuk bodinya dia kebanyakan plastik. Nah, itu yang membedakan kenapa Vespa itu mahal. Itu pertama. Yang kedua, tahu dengan logo ini atau dengan warna ini? Warna bendera dari mana? Ya, benar. Ini adalah bendera Italia. Ya, oke. Benar sekali. Itu adalah bendera negara Italia, di mana motor ini berasal dari Italia. Yang waktu itu dia diimpor langsung dari sana. Nah, maka dari itu motor ini mahal. Diproduksi di sana, terus diimpor ke Indonesia. Untuk motor-motor yang atau barang-barang yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia kan ada bea masuk dan segala macam. Nah, itu yang membuat harga motor ini melambung jauh. Ya, tapi sekarang sudah sedikit murah karena sekarang dia bukan sedikit murah, maksudnya sedikit lebih murah ketimbang dulunya. Sekarang motor Vespa ini udah diproduksi di Vietnam. Ya, walaupun begitu masih agak sedikit mahal ketimbang motor-motor skuter Matic, Honda, Yamaha, Suzuki dan lain-lain. Dia masih mahal, tapi agak sedikit murah karena Vietnam itu dia kan ASEAN. Jadi kalau ASEAN itu untuk kirim barang ke Indonesia dia ada kayak kesepakatan itu, beda sama dari luar ke Indonesia. Maksudnya dari luar tuh dari Europe. Kalau dari ASEAN dia kayak ada sedikit lebih murah, tapi itu saya kurang ngerti apa namanya. Yang jelas sekarang dia udah diproduksi di Vietnam. Nah, kenapa motor-motor ini tuh mahal? Ya, karena dia bukan diproduksi di Indonesia. Kalau dia diproduksi di Indonesia, contohnya Yamaha, Honda, Suzuki, dia kan pabriknya ada di Indonesia, di Kerawang atau di Cibitung. Nah, saya kurang tahu lebih lengkapnya, tapi yang di Sebak Putih itu pun ada kan untuk perakitannya. Nah, dia lebih murah dia harga motornya karena dia diproduksi di Indonesia langsung. Beda sama kayak dari luar. Dari luar itu kan diproduksi di sana udah jadi baru dikirim ke sini. Nah, sini nanti kena bea masuk dan segala macam karena
itu barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia dan dijual di Indonesia. Kurang lebih itu alasan kedua kenapa motor Vespa ini dia lebih mahal. Ya, kalau teman-teman ada yang lebih tahu tentang biaya masuk dan segala macam, boleh tulis di kolom komentar ya, kenapa dia mahal dan segala macam, atau pajaknya dari luar ke Indonesia. Dan alasan ketiga kenapa motor Vespa ini mahal banget, ya lumayan lah mahal, yaitu ini dia. Kunci motor Vespa ini beda dengan kunci motor-motor lainnya. Kenapa dia beda? Yaitu ada dua. Yang satu yang ini, yang biru. Oke, saya coba dulu. Ya, ini kurang lebih gini. Ini dia biru. Dia ada dua. Yang satu biru, yang satu lagi coklat. Nah, yang coklat ini nih yang masternya. Jangan sampai hilang. Oke? Ini kuncinya. Nah, untuk yang coklat itu dia master kuncinya. Dan kalau yang ini dia bisa dibilang kunci kedua atau kunci duplikat. Nah, untuk kunci yang pertama itu yang dia sininya coklat, dia itu nggak boleh hilang. Kenapa kalau dia hilang? Karena dia itu masternya. Kalau dia itu hilang, udah kita nggak bisa duplikat lagi. Oke, pasti teman-teman terheran-heran atau kaget loh, kenapa dengan kunci motor Vespa? Oke, ini saya share. Karena Vespa itu dia merahasiakan kunci motornya. Kenapa dia merahasiakan kunci motornya? Dia menggunakan immobilizer. Dia menggunakan immobilizer. Apa itu immobilizer? Immobilizer adalah sistem pengkodaan pada kunci yang langsung terhubung dengan ECU. Apa itu ECU? ECU adalah engine control unit. Dia yang mengatur untuk motor bisa nyala atau enggak. Ya, memang Vespa memberikan rahasia di balik kunci motor ini, yaitu dengan menggunakan sistem kunci immobilizer. Kegunaan immobilizer sangatlah menguntungkan. Kenapa? Karena motor kalau nggak menggunakan kunci bawaan dari Vespa, dia nggak akan bisa nyala sekalipun itu dibuka menggunakan kunci T. Jadi lumayan safety dan safety banget. Gak bisa nyala motor kalau misalkan gak menggunakan kuncinya. Jadi bisa dibilang insya Allah aman lah motor Anda kalau misalkan parkir atau gimana. Ya kecuali udah memang takdirnya motor itu hilang, dia gak pakai kontak, dia langsung diangkat gitu, atau ya gimana lah, itu udah takdir Allah. Tapi seenggaknya dengan immobilizer ini motor kita insya Allah aman, karena dia nggak bakal bisa nyala kalau nggak gunain kunci bawahnya. Nah, oleh karena itu yang tadi saya bilang di awal, kunci masternya yang warna coklat dia nggak boleh hilang, karena yaitu kalau nanti itu hilang kita nggak bisa duplikat. Dan kalau misalkan itu hilang, kita harus ganti satu set sama pengkodaannya itu. Kenapa? Karena tadi dia mengacu ke immobilizer itu, dia punya pengkodaan untuk mesin, kontak di mode ke mesin. Nah, dia baru bisa nyala mesinnya. Kalau misalkan itu nggak ada, ya udah wassalam. Dan tips buat teman-teman juga, kalau mau beli motor Vespa itu harus dia punya dua, yang biru sama yang coklat. Nah, yang coklatnya itu yang master. Hati-hati kalau beli yang dapat cuman biru doang. Kebanyakan kalau misalkan beli yang cuman biru doang, dia biasanya harganya lebih murah. Ya karena itu kuncinya sudah hilang. Kalau misalkan dia ganti itu satu set kunci sama ECU immobilizernya, setahu saya
kita kisaran 3-5 juta, lumayan kan. Makanya dia kalau nggak ada kunci yang warna coklatnya, dia bisa beda banget harganya. Itu untuk alasan ketiga kenapa motor Vespa ini mahal. Oke, terakhir kurang lebih ini yang keempat. Menurut saya Vespa ini punya nilai value yang lumayan besar dan memang kayaknya besar. Ketika kita naik Vespa itu kayak kekeluarganya ada, solidarity-nya ada. Pernah nggak teman-teman itu kalau naik motor jalan atau lagi nyetir lihat motor Vespa, sama Vespa dia klakson din gitu kan, terus nanti yang satu hai halo ya duluan gitu kan, kalau dia. Nah itulah yang dirasakan ketika nanti kita punya motor ini. Itulah yang dirasakan ketika kita punya motor Vespa ini. Dan ya bisa dibilang motor Vespa ini untuk kenyamanan ya nggak terlalu nyaman-nyaman banget. Untuk buat balapan ya lumayan kencang, tapi nggak kencang-kencang banget. Yang saya tahu ini Vespa itu kalau udah dipakai itu enaknya tuh kayak buat santai, jalan santai bareng teman-teman. Pernah nggak teman-teman tuh lihat Vespa gitu, Vespa Matic ini dia ngebut, terus jarang banget kan ya, kebanyakan dia tuh kayak jalan santai, nikmati jalan, lihat pemandangan gitu kan, kayak emang dia digunain untuk santai. Dan keluarganya tuh dapat kalau misalkan naik Vespa tuh ada yang mogok, kita berhenti nanya kenapa motornya begini, oh yaudah kita bisa dorong, kita pakai kaki atau segala macam. Nah itulah kelebihan kenapa si Vespa itu mahal. Dan kalau menurut saya ini tambahan, Vespa itu memang eksklusif sih. Kalau menurut saya tuh dia memang kayak skuter Matic premium. Lihat aja desainnya, dia dari Europe kan, dia udah didesain sedemikian rupa untuk tampil menarik dan memang keren si Vespa Sprint atau Vespa ini. Dan kebenaran dia beda dengan motor yang desain motor Jepang tuh kayak Scoopy, Yamaha Vino, ya Suzuki apa ada juga tuh Suzuki kan. Nah kurang lebih dia itu lebih eksklusif lah. Kalau misalkan udah lewat Vespa tuh wah keren, wah beda. Kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada ya pengalaman mengenai motor Vespa ini, pernah dulu punya atau pernah merawat atau memang sudah punya terus sekarang dijaga banget nggak mau dijual, ini bakal nanti buat nanti anak cucu, boleh tulis di kolom komentar. Ya sekian aja video kali ini. Kenapa sih harga Vespa mahal? Itu dia untuk jawabannya. Semua yang biasa saya kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa protokol kesehatannya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, sama olahraga ya. Kita tuh harus olahraga buat imun kita tuh biar sehat ya, jadi untuk melawan kekebalan tubuh. Sama satu lagi, harus pikirannya tuh senang, positif, jangan sampai stres. Stres itu memicu kortisol untuk dia naik, jadi tubuh tuh jadi ngebacanya juga nggak enak. Sekian gitu aja video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, sama share jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, bye.